Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Fa ya satizal kiram, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna amar ji'datu ma baina aynaya wa anfi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asatizal kiram, apa kabar semuanya para asatiz, bapak-bapak semua? Insyaallah sehat ya. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik, rahmat, hidayah, kesempatan, terutama nikmat iman dan Islam, hingga pada kesempatan sore yang cerah ini Allah masih mempersilahkan kita, Allah masih mengizinkan kita untuk hadir di masjidnya yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu ketaatan kita selaku hambanya terhadap Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat maghrib berjamaah. Kemudian diteruskan dengan salah satu kewajiban kita yang lain, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat baik kita berangkat dari rumah, langkah kaki kita, salat kita, mendengarkan nasihat yang disampaikan, kegiatan diskusi ilmunya kita, semua dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil hisab kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya tetap istiqomah mengikuti sunnah dan jalannya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita yang hadir di sini dan seluruh orang-orang yang kita cintai bagian dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istiqomah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Asatizal kiram, mohon maaf mendapatkan amanah dari Ustadz Bambang baru saja sebelum maghrib ya, karena Ustadz yang seharusnya biasa mengisi pada kajian Ahad malam di Masjid Al-Huda ya Ustadz ya, Al-Huda berhalangan hadir. Kemudian saya dimintakan untuk mengganti dengan materi yang biasa saya bawakan, yaitu syirah. Kebetulan materi saya memang kajian syirah, tetapi sekarang sudah sampai kajian syirah sahabat gitu ya. Mungkin nanti kita akan membahas salah satu sahabat utama dari Rasulullah SAW yang ibrahnya luar biasa ya. Kemudian mohon maaf bila nanti kajiannya tidak sebaik, tidak sebanding dengan Ustadz yang biasa mengisi kajian tetap di Masjid Al-Huda ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah firman-Nya Allah berfirman seperti tadi yang saya sampaikan sebagai muqaddimah. Kuntum khaira ummah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik
ukhrijat linnas, yang pernah Allah ciptakan, yang Allah jadikan dari kalangan manusia, dikeluarkan oleh Allah dari kalangan manusia. Ya. Dan para mufassir sepakat yang dimaksud kuntum khairu ummah, kalian umat terbaik di sini adalah mengacu kepada zamannya Nabi. Karena Nabi pernah bersabda, khairul qurun qarni, sebaik-baik kurun, sebaik-baik masa adalah masaku, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Kemudian selanjutnya Rasulullah mengatakan semuanya. Inilah umat terbaik, generasi para sahabat, generasi yang memiliki kader-kader militan yang luar biasa. Ada sekitar ratusan ribu sahabat itu ratusan ribu, ada yang mengatakan 200 atau hampir 200-an ribu sahabat. Kita mesti sepakat dulu siapa yang dimaksud sahabat, ya. Sahabat di sini adalah orang-orang yang hidup semasa dengan Rasulullah, kemudian beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian pernah walaupun hanya sekali berinteraksi dengan Rasul, pernah walaupun hanya sekali saja berinteraksi langsung dengan Rasulullah, kemudian wafat dalam keadaan beriman. Kalau satu saja syarat ini tidak terpenuhi, maka dia tidak dikatakan sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab hidup semasa dengan Rasulullah, ya, tetapi dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia berinteraksi dengan Rasul, bahkan tidak hanya sekali, sering berkali-kali. Tapi dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak wafat dalam keadaan beriman, maka dia tidak dikatakan sahabat. Uwais Al-Qarni, antum hafal ya? Uwais Al-Qarni yang doanya kepada Allah tidak ada halangan, tidak ada hijab. Bahkan Umar bin Khattab, Ali, Utsman, Abu Bakar pernah mendapatkan kabar dari Rasulullah, cari Uwais Al-Qarni, kalau ketemu minta doa darinya, karena antara doa dia dengan Allah nggak ada penghalang. Uwais Al-Qarni dalam sirah, dalam sejarah, beliau pernah berusaha bertemu dengan Rasul. Beliau tinggalkan ibunya yang sudah tua, yang biasa dia asuh, dia jaga, kemudian dia minta izin, dia ingin bertemu langsung dengan Rasulullah, orang Yaman. Kemudian berangkat ke Madinah, bertemu dengan Bunda Aisyah, tapi tidak bertemu dengan Rasul, karena ketika itu Rasul sedang dalam keperluan apa gitu, tidak ada. Kemudian dia menunggu sebentar, tapi karena khawatir dengan ibunya, dia minta izin kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha untuk kembali pulang. Maka dia tidak pernah bertemu, tidak pernah berinteraksi dengan Rasul, maka dia tidak disebut sahabat. Dia masuk golongan tabi'in. Tabi'in. Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan sahabat. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, Rasulullah menyampaikan risalah Allah, membina para sahabat kurang lebih 23 tahun. 23 tahun. Waktu yang menurut para sejarawan itu waktu yang singkat untuk membina semua umat, gitu. Untuk membina sebuah umat yang kita tahu umatnya seperti apa, luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Ali, Bilal, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Abdullah bin Zubair, luar biasa semua. Kecintaan mereka terhadap Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan mereka terhadap yang lain. Maka kehebatan itulah yang kita lihat dari sisi Rasulullah, keteladanan yang Rasulullah sampaikan kepada sahabat-sahabatnya, hingga sahabatnya itu luar biasa mencintai beliau, karena beliau juga mencintai umatnya. Sahabat-sahabat itu seperti mempunyai tempat yang khusus di hati Rasulullah.
Karena Rasulullah sering menyampaikan itu gitu. Secara umum Rasulullah sering menyampaikan betapa bangganya mereka terhadap sahabat-sahabatnya. Tetapi secara khusus Rasulullah selalu menyebutkan satu persatu sahabatnya mempunyai makna yang khusus buat dia, buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq dari Rasulullah. Kata Rasulullah, ketika orang-orang lari daripadaku, Abu Bakar yang mendekat kepadaku. Dia infakkan semua hartanya. Ketika semua orang mendustaiku, Abu Bakar yang mempercayaiku. Abu Bakar yang mendengar itu gimana gitu perasaannya, Masya Allah. Dia mempunyai posisi yang khusus. Umar begitu juga. Al-Faruq, pembeda. Kata Rasulullah, seandainya ada Umar jalan di suatu tempat dan ada setan yang akan melewati tempat yang sama, maka setan itu akan kabur. Nggak mau, takut bertemu dengan Umar. Atau hadis yang lebih terkenal dari itu, seandainya saja ada Nabi setelahku, maka Umarlah orang. Maka sahabat tuh banyak yang memiliki posisi khusus di sisi Rasulullah. Maka nggak heran kalau para sahabat juga menempatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di posisi yang khusus di hati mereka. Ya, Utsman, Ali, semuanya. Bahkan Bilal, orang-orang yang dulu nggak ada apanya ya, tidak punya hak apa-apa, nggak ada apa-apanya sama sekali. Bilal itu kan budak berkulit hitam. Salah satu sebutan beliau kan Ibnu Sauda, anak budak berkulit hitam, karena ibunya itu juga budak kan. Kemudian lihat Rasulullah memanusiakan beliau hingga akhirnya beliau termasuk salah satu yang menjadi sahabat utamanya Rasul. Atau sahabat yang akan kita bahas ini, Ammar bin Yasir, lahir dari orang tua yang budak, mendapatkan siksaan yang luar biasa karena predikatnya yang budak. Tapi kemudian bagaimana Rasulullah mengatakan kepada Ammar sesuatu yang saya aja mendengarnya menggetarkan jiwa, Pak. Bagaimana itu disampaikan kepada Ammar langsung. Rasulullah pernah bersabda begini terhadap Ammar. Dari kitab yang saya baca nih Pak, judul aslinya Ar-Rijalu Khawla Rasul. Pemuda-pemuda di sekeliling Rasulullah SAW yang menceritakan tentang karakteristik 60 sahabat Rasulullah. Salah satunya Ammar bin Yasir. Perhatikan apa yang Rasulullah sampaikan tentang Ammar. Ya. Malahum wali Ammar yad'uhum ilal jannah wa yad'unahu ilan nar. Ada apa mereka dengan Ammar? Ammar mengajak mereka ke surga, tapi mereka hendak mengajaknya ke neraka. Cukup sampai situ hadisnya? Tidak. Nah ini kata-kata Rasulullah yang menggetarkan jiwanya Ammar. Bahkan kita aja membacanya itu luar biasa. Inna Ammar jildatu ma baina ainayya wa anfi. Sesungguhnya sungguh Ammar itu adalah biji mataku, kata Rasul. Biji mataku. Bagaimana enggak merasa bergetar seseorang yang diberikan apa ya, sisi kebanggaan oleh Rasulullah langsung. Luar biasa Rasulullah. Maka menurut kita orang beriman, nggak heran kalau waktu yang 23 tahun itu bisa membentuk karakter seperti itu. Yang kalau kita membacanya aja seperti di dalam dongeng, Pak. Apa ada orang seperti itu gitu? Dan ternyata memang ada. Luar biasa. Ammar salah satu contoh. Ammar bin Yasir. Baik, kita bahas ya. Ammar bin Yasir. Tidaklah lengkap membahas Ammar bin Yasir kecuali membahas keluarganya juga gitu. Ammar bin Yasir berarti anak
Ammar anaknya Yasir. Yasir bin Amir. Yasir bin Amir itu aslinya orang Yaman, Pak. Orang Yaman. Bukan asli orang Mekah. Tetapi kemudian ketika mudanya orang tuanya Ammar, Yasir ini radhiyallahu taala anhu pergi mendatangi Mekah bersama dua orang saudaranya dalam rangka mencari adiknya yang hilang, mencari salah satu saudaranya yang hilang. Dia mengira-ngira mungkin ada di Mekah gitu ya. Kemudian dia mencari ke sana, kemudian ternyata tidak ditemukan saudaranya itu. Maka kemudian pulanglah kembali dua orang saudaranya Yasir bin Amir. Amir tidak pulang. Dia jatuh cinta terhadap kota Mekah, melihat keriuhannya, keramaiannya. Mekah udah jadi pusat dagang itu, Pak. Kemudian setiap bulan haji penuh ramai orang berhaji, karena haji itu kan milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, syariah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia tertarik, jatuh cinta dengan keramaian, terutama dengan Ka'bahnya gitu ya, dan dengan peristiwa hajinya gitu ya. Maka kemudian dia tinggal di situ, tinggal di Mekah. Kemudian bersahabat dengan Abu Huzaifah ibnul Mughirah, Abu Huzaifah ibnul Mughirah al-Makhzumi, sekaligus meminta perlindungan dari beliau. Abu Huzaifah bin Mughirah al-Makhzumi dari Bani Makhzum. Nah kemudian Yasir bin Amir jatuh cinta sama salah satu budaknya Abu Huzaifah, yaitu Sumayyah binti Khayyat. Kemudian mereka dinikahkan, mereka menikah. Kemudian Sumayyah dimerdekakan oleh Abu Huzaifah. Sumayyah binti Khayyat itu budak. Yasir bin Amir bukan budak ya. Kemudian menikah dengan budak. Kemudian mereka dimerdekakan oleh Abu Huzaifah, tetapi karena mereka termasuk orang yang lemah, du'afa gitu, maka kemudian mereka berdua tetap menjadi menjadi maula lah gitu ya, budak yang sudah merdeka tetapi masih tetap di bawah naungan Bani Makhzum, di mana Abu Jahal salah satunya ada di situ di dalamnya. Nah kemudian dari pernikahan mereka lahirlah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir 1 atau 2 tahun lahir sebelum Rasulullah. Jadi beliau lebih tua dari Rasulullah SAW. Ammar bin Yasir. Maka kemudian berjalanlah kehidupan keluarga yang bahagia ini hingga nanti datanglah masa di mana Muhammad Muhammad bin Abdullah menerima wahyu. Nah, kemudian Muhammad SAW, Nabi kita, mendakwahkan agama ini, mendakwahkan Islam. Kemudian diterima oleh Khadijah istrinya, Ali bin Abi Thalib sepupunya, kemudian oleh Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah, kemudian oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah kemudian diterima juga oleh Ammar bin Yasir. Ketika itu Ammar bin Yasir sering melihat ada orang ngumpul-ngumpul di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Kemudian dia tertarik, kemudian mendengarkan, kemudian bersyahadat langsung kepada Rasulullah SAW, mengikrarkan keislamannya. Kemudian dia mendakwahkan kepada orang tuanya, Sumayyah binti Khayyat dan Yasir bin Amir, dan kedua orang tuanya langsung menerima dan bersyahadat di depan Rasulullah SAW. Jadi Ammar bin Yasir, keluarga Yasir ini salah satu dari sedikit keluarga yang menerima Islam langsung sekeluarga sekaligus. Biasanya sahabat menerima Islam, orang tuanya menentang, ibunya menentang, bapaknya menentang. Tapi Ammar bin Yasir satu keluarga menerima Islam, gitu ya. Kemudian
karena tadi saya sampaikan bahwa Ammar bin Yasir termasuk orang yang lemah, posisi yang lemah. Jadi ketika itu orang yang menerima Islam dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Orang yang memiliki ketokohan, saat kelompok yang pertama itu orang-orang yang masuk Islam tapi dia merupakan tokoh, orang terpandang, mempunyai kedudukan, bangsawan seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Nah, intimidasi kepada mereka itu biasa lewat verbal saja, lewat kata-kata, ya, ancaman-ancaman, intimidasi, tapi mereka nggak berani main fisik. Termasuk terhadap Rasulullah. Intimidasi fisik terhadap Rasulullah itu ketika Abu Thalib yang menjadi pelindung beliau tuh wafat tuh. Kemudian mulailah terjadi intimidasi fisik terhadap Rasulullah. Sebelumnya mereka juga nggak berani. Ammar bin Yasir dan beberapa kalangan lagi dari umat Islam menjadi kelompok yang kedua, kelompok yang menerima Islam dari kalangan duafa, budak, bekas budak, orang miskin. Nah, untuk kelompok yang ini intimidasinya luar biasa, nggak cuma verbal tapi juga fisik, termasuk keluarganya Ammar bin Yasir. Luar biasa siksa. Mereka bertiga disiksanya luar biasa. Bahkan Sumayyah binti Khayyat radhiyallahu taala anha itu menjadi syahidah pertama dari kalangan orang beriman, ya, di tangan Abu Jahal. Beliau wafat, ditusuk dari bagian kemaluannya tembus ke punggung, di depan mata suaminya, di depan mata anaknya. Luar biasa. Maka kemudian itulah yang menjadi nanti menjadikan sebuah hal di mana Rasulullah sama Ammar tuh sayangnya luar biasa karena melihat perjuangannya dia gitu. Ketika terjadi penyiksaan itu Rasulullah juga baru di awal-awal kenabian kan, masa-masa dakwah sir, dakwah di mana Nabi masih sedikit pengikutnya. Nabi sering bertemu dengan Ammar bin Yasir dalam keadaan lemah, tak berdaya setelah dapat siksaan itu. Rasulullah hanya mengatakan, sabran ala Yasir, inna mau'idakumul jannah. Sabar ya keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kamu yang dijanjikan Allah itu surga. Sabar, sabaran ala Yasir, inna mau'idakumul jannah. Sesungguhnya tempat yang dijanjikan kepadamu adalah surga. Maka itu sedikit menguatkan. Tentang siksaannya, ada seorang sahabat melukiskannya seperti ini. Berkata Ammar bin Hakam, Ammar itu disiksa sampai-sampai ia tidak menyadari apa yang diucapkannya. Nanti Ammar akan mengucapkan kata-kata kesyirikan, kata-kata memuji Tuhan selain Allah, ya. Secara lisan dia mengatakan itu. Sampai-sampai ia tidak menyadari apa yang diucapkan. Kemudian berkata Ammar bin Maimun. Ammar bin Maimun berkata seperti ini. Orang-orang musyrik membakar Ammar bin Yasir. Benar-benar membakar dengan api. Kemudian Rasulullah SAW lewat di tempatnya, lalu memegang kepala Ammar dengan tangan beliau sambil bersabda. Nah, ini salah satu mukjizatnya Rasulullah. Rasulullah berkata, persis sama apa yang Allah firmankan kepada api di masa Nabi Ibrahim. Ada yang ingat ayatnya, Pak? Surat Al-Anbiya kalau nggak salah. Rasulullah berkata seperti ini, ya nar kuni bardan, wahai api dinginlah, sejuklah. Ya nar kuni bardan wasalaman ala Ammar, wasalaman ala Ammar. Kalau di dalam Al-Quran ayatnya berbunyi wasalaman ala Ibrahim. Rasulullah mengatakan ya nar kuni bardan wasalaman ala Ammar, kama kunti bardan wasalaman ala Ibrahim. Seperti kamu dulu wahai api, seperti kamu dulu dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Maka kemudian api itu menjadi dingin dan menyelamatkan Ammar bin Yasir. Suatu ketika Nabi bertemu dengan Ammar bin Yasir dalam keadaan nangis.
Setelah ibunya wafat gitu, nangis. Antum tahu dia nangis kenapa? Bukan karena siksaannya. Dia udah ridho, udah terima apa yang dia dapatkan dari para kafir, para orang-orang yang menyiksa, udah ridho. Dia menangisi suatu hal. Dia menangisi kata-kata yang dia ucapkan, yang dia bilang dia gak sadar mengucapkannya. Ya Rasulullah, aku mengucapkan kata-kata kesyirikan. Aku memuji Lata, aku memuji Manat, Uzza. Aku memuji Tuhan-Tuhan selain Allah. Apa kata Rasulullah? Wahai Ammar, orang-orang kafir itu telah menyiksamu hingga kamu mengucapkan begini dan begitu tanpa salah. Benar ya Rasulullah, maafkan saya. Maafkan saya. Apa kata Rasulullah? Wahai Ammar, jika mereka menyiksamu dan meminta engkau mengucapkan kata yang sama, ucapkan lagi. Ucapkan lagi. Kata Rasulullah seperti itu. Karena Rasulullah tahu yang keluar hanya dari lisannya Ammar, tidak dari hatinya. Berkenaan dengan peristiwa itu, Allah berfirman dalam surat An-Nahl, "Man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Dan orang-orang yang ingkar kepada Allah setelah keimanannya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun, kecuali orang-orang yang dipaksa sedang hati mereka tetap teguh dalam keimanan. Berarti Ammar itu dikecualikan. Allah Maha tahu bahwa yang keluar dari mulut Ammar tidak keluar dari hatinya. Maka kemudian legalah Ammar. Selesaikah penyiksaan itu? Ya tidak juga. Terus berlanjut. Tapi kata-kata Rasulullah itulah yang menguatkan apa yang dialami oleh Ammar. Baik ikhwati iman rahimakumullah, salah satu kemuliaan Ammar adalah beliau sabiqun al-awwalun, ya, orang-orang yang pertama masuk Islam. Kemudian beliau juga termasuk orang-orang yang berhijrah ke Madinah, ya. Ada beberapa kisah yang luar biasa ketika beliau di Madinah menemani Rasul, membersamai Rasul. Suatu ketika Rasulullah membangun masjid Nabawi bersama seorang para sahabat. Kemudian mereka membangun dengan riang gembira, termasuk Nabi membangun dengan riang gembira sambil bersenandung memuji Allah dan Rasulnya. Salah satu yang bersenandung itu Ammar bin Yasir. Hingga para sahabat mengatakan, ada beberapa orang yang mengatakan Ammar terlalu berlebihan, Ammar cari muka terhadap Rasulullah. Kemudian mereka bertengkar, Ammar dengan beberapa yang lain. Ammar bertengkar. Dan setiap wallahu a'lam, setiap Ammar bertengkar, Rasulullah pasti berada di sisi Ammar, pasti berada di posisinya Ammar. Dia selalu membela Ammar karena tahu keimanannya Ammar. Seperti yang terjadi ini ketika dalam pembuatan Masjid Nabawi, kemudian ada pertengkaran antara Ammar dengan sahabat yang lain, Rasulullah membela Ammar. Seperti yang tadi saya sampaikan, Rasulullah bersabda, apa maksud mereka terhadap Ammar? Ammar menyuruhkan mereka ke surga, tapi mereka menyuruhkan Ammar ke neraka, mengajak Ammar ke neraka. Inna Ammar, sesungguhnya Ammar jildatu ma baina ya'ainai, sesungguhnya Ammar itu biji mataku. Maksudnya Rasulullah, jangan menyakiti Ammar. Seandainya kalian menyakiti Ammar seperti menyakitiku. Bahkan suatu ketika Ammar bin Yasir pernah berselisih dengan Khalid bin Walid, Saifullah, pedangnya Allah, panglima perang yang gak pernah kalah, tokoh yang sebelum masuk Islam juga sudah tokoh gitu. Ketika berselisih paham, di mana posisi Rasulullah? Di posisi Ammar, dibela Ammar. Ada apa kamu Khalid? Ada apa? Kemudian sampai Rasulullah menyatakan, man ada Ammar adahullah. Barang siapa membenci Ammar, memusuhi Ammar, adahullah, Allah akan memusuhinya.
Wa man abghada Ammar abghadahu Allah. Dan barang siapa menyakiti Ammar, membenci Ammar, maka Allah akan membencinya. Karena Rasulullah tahu perjalanan hidupnya Ammar, bagaimana Rasulullah tahu Ammar menjaga keimanannya. Siksaan itu nggak ada apa-apanya buat Ammar. Dia mempertahankan iman. Ya. Rasulullah juga pernah bersabda seperti ini. Inna Ammar muli'a imanan ila musyasihi. Sesungguhnya Ammar dipenuhi keimanan sampai ke tulang punggungnya. Berarti seluruh badannya, seluruh aliran darahnya, seluruh tulang-tulangnya, seluruh urat-uratnya dipenuhi dengan keimanan. Dan di lain kesempatan Rasulullah juga pernah menyampaikan bahwa Ammar adalah seseorang yang dirindukan oleh surga. Ya. Ishtaqatil jannah li Ammar. Sesungguhnya surga merindukan Ammar. Ya. Kemudian di dalam kesempatan yang lain Rasulullah pernah bersabda, iqtadu billadzina min ba'di Abi Bakrin wa Umar wahtadu bihadyi Ammar. Ikutilah setelahku, setelah kematianku nanti, Abu Bakar dan Umar. Nabi bersabda seperti itu. Dan ambillah pula hidayah yang dipakai Ammar untuk jadi bimbingan. Huzaifah itu salah satu sahabat, bukan Huzaifah yang tadi ya. Kalau tadi Huzaifah bin Mughirah, ini Huzaifah ibnul Yaman, salah satu sahabat yang mengetahui rahasia-rahasia Nabi. Huzaifah itu mengetahui orang-orang munafik dari apa yang disampaikan oleh Nabi. Maka ketika zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, kalau ada yang wafat nih di antara rakyatnya Umar dimintai sholat, dimintai mengimami sholatnya, atau Umar diminta untuk sholat jenazahnya, maka dia mencari Huzaifah, mencari saja. Kalau dilihat Huzaifah ada menyolati, baru dia mau menyolati. Kalau dia lihat Huzaifah nggak ada, walaupun Huzaifah tidak sedang kemana-mana, maka dipastikan yang wafat itu munafik. Karena Huzaifah salah satu pemegang rahasianya Rasulullah. Ya kan dilarang kan menyolati orang munafik kan? Allah melarang. Huzaifah pernah ditanya di waktu sekaratnya. Huzaifah pernah ditanya, siapa yang harus kita ikuti di masa penuh fitnah? Huzaifah berkata, Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Masya Allah. Ya. Nah kemudian ikhwati rahimakumullah, pernah dalam satu kesempatan dalam peristiwa pembangunan masjid itu tadi, Masjid Nabawi, Ammar jatuh pas di sisi tembok yang sedang dibangun yang rubuh. Paham ya? Ada tembok yang sedang dibangun rubuh, Ammar ada di situ. Kemudian Rasulullah menghampirinya, kemudian menyekak wajahnya, kemudian ia bersabda seperti ini. Waiha ibnu Sumayyah. Aduhai anaknya Sumayyah, maksudnya Ammar. Waiha ibnu Sumayyah, taqtuluhu fi'atul baghiyah. Engkau akan dibunuh oleh pasukan Durjana, oleh golongan Durjana. Beberapa kali Rasulullah bersabda seperti itu di peristiwa itu. Waiha ibnu Sumayyah, taqtuluhu fi'atul baghiyah. Kemudian sahabat berkumpul di sisi Ammar dan ada Rasulullah di situ, menyangka Ammar wafat, Ammar syahid karena ketiban tembok. Tapi kemudian Rasulullah berkata,
ma mata Ammar, Ammar tidak mati. Taqtulu Ammar fi'atul baghiyah, tetapi Ammar akan dibunuh oleh pasukan durjana. Nanti sabda Rasul ini menjadi pegangan umat Islam di masa fitnah, ketika masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjadi khalifah. Ya, baik. Itu kehidupan beliau semasa Rasulullah, dan tidak ada perang yang tidak diikuti Ammar di masa Rasulullah hidup. Badar, Uhud, Ahzab, semuanya diikuti. Kemudian ketika Rasulullah wafat, beliau tetap mengikuti apa yang Rasulullah sampaikan. Ikutilah Abu Bakar dan Umar. Dia berbaiat ketika Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, dan menjadi salah satu jundi, salah satu prajurit yang ikut bertempur di setiap pertempuran yang diperintahkan oleh Abu Bakar. Zaman Abu Bakar menjadi khalifah ada beberapa pertempuran Ridha melawan orang-orang murtad, kemudian pertempuran Yamamah sama melawan nabi palsu, ya, Musailam al-Kadzdzab. Ada sebuah peristiwa penting yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar pada masa perang Yamamah. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu menceritakan peristiwa perang Yamamah. Waktu perang Yamamah, saya melihat Ammar sedang berada di atas sebuah batu. Ia berdiri sambil berseru, "Hai kaum muslimin, kemana kalian hendak lari? Ini aku Ammar. Mari sama-sama kita serbu mereka, karena surga sudah merindukan kita. Kemana kalian akan lari?" Karena ketika itu pasukan muslimin agak tersudut gitu ya. Kemudian Ammar berdiri di atas batu sambil mengatakan hal tadi. Dan kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, ketika saya melihat dan memperhatikannya, sebuah telinganya sudah putus. Telinga Ammar sudah putus satu. Telinga Ammar sudah putus satu. Maka kemudian setelah itu dia hanya bertelinga satu. Daun telinganya ya nggak ada. Kemudian pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, dia diangkat menjadi gubernur di di Kufah. Dia diangkat menjadi gubernur, bendaharanya Ibnu Mas'ud. Kemudian dalam satu kesempatan dia pernah belanja di pasar, kemudian mengikat sayurannya sendiri dan menggotong sayurannya sendiri. Gubernur belanja sendiri, ngikat sendiri, Pak. Kemudian gotong ke sayuran sendiri. Terus dipanggil sama yang dagang, "Hei, yang bertelinga satu," karena telinganya cuma satu. "Hei, telinga satu. Yang telinganya putus, kembali, ada sesuatu yang kamu lupakan." Mungkin ada sesuatu hal gitu ya. Kemudian Ammar kembali tuh, kata dia, "Kuping yang kamu celak tadi sudah duluan ke surga, karena ia ditimpa kecelakaan waktu perang fisabilillah." Nggak marah, Pak. Kalau sekarang udah masuk subversif tuh ya, menghina gubernur. Ya. Kemudian ikhwati rahimakumullah, di zaman Utsman pun beliau sama. Di zaman Umar dia mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh Umar. Perang di mana dia selalu ikut, karena aslinya memang beliau prajurit, jundi-jundinya Allah. Maka kemudian ketika Umar terbunuh, mulai dari itu fitnah-fitnah, ya, fitnah besar, fitnah kubro, yang kata Rasulullah, fitnah kubro, fitnah besar itu akan mulai terjadi setelah rusaknya pintu, setelah terbukanya pintu. Dan para sahabat mengatakan langsung kepada Umar. Umar nanya gini, pintunya terbuka secara sukarela atau dirusak? Dirusak, kata sahabat itu. Pintu itu yang dimaksud siapa, Pak? Umar bin Khattab. Wafatnya Umar menjadi awal masuknya fitnah kubro. Kemudian terus berlanjut fitnah-fitnah itu sampai syahidnya Utsman.
Sahibnya Utsman, kemudian karena pembunuhan ya, kemudian dilanjutkan dengan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, kemudian fitnah berlanjut. Zaman Ali bin Abi Thalib zaman yang luar biasa. Sahabat yang dulu bahu-membahu perang membela Allah dan Rasulnya, kini saling berhadapan dalam perang. Ali bin Abi Thalib bertempur melawan Zubair bin Awwam. Ali bin Abi Thalib bertempur, sementara pasukan musuhnya ada Thalhah bin Ubaidillah. Ali bin Abi Thalib bertempur dengan pasukan di mana ada Aisyah Ummul Mukminin di pihak musuh. Luar biasa fitnah-fitnah yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam. Satu hal yang membuat Ali merasa lebih tenang ketika masanya Ali, ada Muawiyah juga. Muawiyah bertempur menginginkan sesuatu yang pada dasarnya dia menginginkan kekhalifahan, ya. Yang membuat Ali lebih tenang adalah, jadi ketika itu para sahabat terpecah menjadi 3 bagian. Ada yang berpihak di pihak Ali, ada yang berpihak di musuhnya Ali, dan ada sahabat yang tidak kemana-mana, ya. Abdullah bin Umar termasuk sahabat yang tidak berpihak kemana-mana. Dia nggak mau. Kalau kalian mau mengajakku sholat, ayo aku ikut. Tapi kalau mengajak membela salah satu dari sahabat Nabi, dia nggak mau. Amr bin As termasuk yang di pihaknya Muawiyah. Nah, salah satu yang membuat lebih tenangnya Ali karena dia melihat ada Ammar bin Yasir di pihaknya, karena dia mendengar sabda Nabi langsung yang mengatakan, aduhai wahai ibnu Sumayyah, aduhai kasihan kamu ibnu Sumayyah, anaknya Sumayyah, taqtuluhu fi'atul baghiyah, nanti kamu akan dibunuh oleh pasukan durjana. Sementara Ammar memilih berada di pihak Ali. Maka kemudian peristiwa menarik terjadi ketika Ali berkomunikasi dengan Zubair bin Awwam dan Thalhah bin Ubaidillah di perang Jamal. Di perang Jamal itu Ali bertempur dengan ibunda Aisyah, di mana Zubair dan Thalhah berada di pihak Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Ali memanggil keduanya, kemudian mereka bertemu. Diingatkan Ali tentang Thalhah, tentang Zubair, tentang nubuahnya Nabi. Ya, kemudian salah satu yang diingatkan Ali, Ammar di sisi Ali. Maka kemudian ketika Zubair dan Thalhah melihat ada Ammar bin Yasir, insilah mereka keluar dari pertempuran. Tetapi kemudian dia dibunuh oleh musuh-musuh Islam yang tidak ingin ada perdamaian di antara pasukan-pasukan kedua belah pihak. Karena dia tahu Nabi pernah bersabda seperti tadi, Ammar dibunuh oleh pasukan durjana. Nah, kemudian Ammar terbunuh di perang Siffin. Nanti kalau kita akan lebih lanjut membahas perang Siffin, itu luar biasa. Kita perlu ketenangan hati, benar-benar harus adem ngebahasnya, karena sahabat dengan sahabat bertempur itu. Nah, perang Siffin antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah. Di pihak Ali ada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir setiap maju, semua sahabat yang berada di pihak Ali mengikuti di mana Ammar maju. Ketika itu usianya sudah 93 tahun. 93 tahun. Tapi daya juangnya luar biasa. Sebaliknya pasukan Muawiyah yang masih ada beberapa sahabat, ketika lihat ada Ammar, nggak mau mereka ke situ. Karena dia tahu ada hadis tadi. Hadis dibunuhnya Ammar oleh pasukan durjana. Maka ketika Ammar ke kanan, pasukan Muawiyah nggak ada yang mau ke kanan, cari orang lain sebagai musuh. Dia takut juga, mereka takut kalau dicap sebagai pasukan durjana. Hingga akhirnya syahidlah Ammar di tangan pasukan Muawiyah yang kebanyakan pasukannya itu berisi tabi'in, orang-orang muda yang masuk Islam masa-masa kekhalifahannya Abu Bakar, ataupun kalau misalnya sahabat-sahabat yang pernah melihat dan berinteraksi dengan Rasul, mereka waktu itu masih kecil-kecil dan tidak banyak mengetahui hadis-hadis Rasulullah.
Maka wafatlah Ammar bin Yasir di perang Siffin oleh pasukan Muawiyah. Maka kemudian khawatirlah para sahabat yang berada di pihak Muawiyah. Masya Allah, apakah kita termasuk orang yang dikabarkan oleh Rasulullah sebagai pasukan durjana? Kemudian Muawiyah itu kan politisi ya, ya pintar juga, orang pintar. Anaknya Abu Sufyan, Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia mengatakan, iya benar, aku mengetahui hadis itu. Taqtulu Ammar fi'atul Baghiyah. Ammar akan dibunuh oleh pasukan durjana. Kalian tahu siapa pasukan durjananya? Kata Ammar nih, kata Muawiyah nih membela diri. Yang membunuh Ammar adalah orang-orang yang mengajak dia keluar dari rumahnya untuk bertempur. Jadi Muawiyah menyalahkan pasukan Ali. Mereka lah yang sebenarnya membunuh Ammar. Wallahu a'lam bishawab. Rahimahumullah. Ammar bin Yasir wafat seperti apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Taqtuluhu fi'atul Baghiyah. Syahid ya, dibunuh oleh pasukan durjana, wafat di perang Siffin, dimakamkan langsung oleh Ali dengan baju-bajunya yang ketika itu dia pakai untuk berjihad. Enggak dimandikan lagi, langsung dimakamkan, disolatkan oleh Ali, dan wafatlah orang yang Rasulullah sabdakan, istaqatil jannah li Ammar, surga merindukan Ammar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sirah ini, kisah ini, salah satu sahabat Nabi ini bisa menjadikan sedikit motivasi buat kita. Ibrahnya Masya Allah. Ikhwati iman, asatizal kiram, kita nggak perlu seperti Ammar harus disiksa dulu menjaga keimanan kita, menjaga keislaman kita. Allah yang Maha Rahim, yang Maha Rahman sudah menjadikan kita Islam dari lahir. Maka tinggal kita jaga saja dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita nanti di akhir kehidupan, naudzubillah min zalik ya, kita lepas dari keimanan kita terhadap Allah. Ya, kita jaga sebaik-baiknya, kita pupuk, kita tingkatkan terus iman kita, takwa kita yang sudah Allah berikan dengan kemaharahimannya, kemaharahimannya gitu ya. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf bila harus menggantikan Ustadz yang sudah terjadwal. Mudah-mudahan bisa menjadi penambal ya, pengganti. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma astaghfirullah. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna